Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kehidupan kita, termasuk aktivitas ilmiah kita di kampus yang kita cintai ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, emosi merupakan bagian penting di dalam kehidupan manusia. Ada beberapa emosi dasar yang sering diekspresikan, yaitu marah, takut, sedih maupun senang. Emosi yang kita rasakan sangat mempengaruhi tindakan kita selanjutnya dan memiliki peran dalam kehidupan manusia, mulai dari pilihan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan semua persepsi yang kita miliki terhadap sesuatu. Semuanya itu dipengaruhi oleh emosi yang menguasai diri kita pada saat itu. Emosi marah bisa menjadi emosi yang sangat kuat pada diri manusia. Terkadang kita mudah bereaksi dengan amarah dan kemudian berpikir untuk menyakiti orang yang menyakiti kita, padahal tanpa kita sadari justru kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Karena marah, kita lantas melakukan serangan fisik maupun verbal yang justru konsekuensinya bisa fatal baik bagi diri kita sendiri, sehingga malapetakalah yang akan kita dapatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, cerita di bawah ini barangkali bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua agar tidak memperturutkan emosi marah yang tengah melanda diri kita. Dikisahkan ada seekor ular memasuki gudang milik seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu selalu membiarkan sebagian peralatannya berserakan tanpa menyimpannya dengan rapi. Secara kebetulan ular itu menyenggol gergaji yang sangat tajam. Tajamnya mata gergaji itu menyebabkan perut ular tersebut sedikit terluka. Tanpa memahami apa yang terjadi padanya dan beranggapan bahwa gergaji itu telah menyerang dan melukainya, maka ular itu langsung membalasnya dengan mematuk gergaji itu berulang kali. Apa yang terjadi? Serangan bertubi-tubi ular tersebut malah membuat mulutnya menjadi terluka cukup parah. Maka dengan kemarahan yang meluap-luap, ular itu tetap berusaha untuk mengalahkan gergaji dengan mencurahkan segala tenaga yang dimiliki. Ia pun kemudian membelit gergaji itu dengan tubuh panjangnya. Belitan tersebut justru malah membuat tubuhnya semakin terluka parah, sehingga akhirnya ular itu mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hadirin jamaah rahimakumullah, emosi marah bisa muncul disebabkan oleh perasaan yang terluka atau adanya perilaku yang tidak diharapkan oleh seseorang, seperti diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Kadangkala di saat kita marah, kita sangat ingin melukai orang yang telah menyakiti
atau membuat kita menderita. Dan setelah semuanya berlalu, baru kita menyadari bahwa yang terluka sebenarnya adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain. Otak adalah salah satu bagian tubuh yang terlibat paling dominan saat sedang dirundung oleh masalah. Akan tetapi di saat yang bersamaan, otak juga tidak bisa. Otak bisa mengalami kesulitan untuk membuat keputusan yang masuk akal ketika emosi itu sudah memuncak. Maka dalam ajaran Islam, salah satu senjata setan yang ampuh untuk membinasakan manusia adalah dengan marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan hati dan pikiran manusia. Karena marah, ucapan dan perbuatan seseorang menjadi tidak terkontrol, sehingga segala sesuatu yang keluar darinya bersifat destruktif, baik bagi dirinya maupun orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, marah bisa merusak pertemanan dan persahabatan. Marah bahkan bisa membuat suami istri yang tadinya saling mencintai menjadi berpisah dan bercerai. Begitu hebatnya kerusakan yang diakibatkan oleh marah. Menyadari hal ini, Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk berhati-hati ketika emosi melanda dirinya. Ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama adalah memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala godaan setan dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab sumber marah adalah setan, sehingga godaannya itu akan bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah yang menciptakan semua makhluk. Yang kedua adalah diam dan menjaga lisan. Bawaan yang sedang marah adalah berbicara tanpa dipikir, sehingga ucapannya tidak terkontrol. Dia bisa mengumpat, bisa menghina dan mencaci sejadi-jadinya, serta melukai perasaan orang lain dengan begitu dalam. Oleh karena itulah, diam merupakan cara yang paling jitu untuk menghindari timbulnya efek destruksi yang disebabkan karena marah. Di saat kesadaran kita kabur, akal kita tidak bisa berpikir secara jernih dan nurani kita tertutup oleh nafsu, maka menjaga lisan dengan baik adalah menjadi sesuatu yang sangat diharapkan agar tidak mengeluarkan kata-kata yang keji. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga, padamkan marah itu dengan berwudu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innal ghadab minasyaiton wa innasyaiton khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadirin jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133-134 dikatakan bahwa salah satu ciri dari penghuni surga adalah orang yang mampu menahan marah dan selalu memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat tersebut didukung oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Jangan marah,
maka bagimu adalah surga. Pada dasarnya sabar, berlapang dada dan selalu memaafkan merupakan cara yang ampuh di dalam mengelola emosi yang sedang membakar hati kita. Disebutkan salah satu asya wasofahallahu bil jamal. Ada 3 hal yang disifati oleh Allah dengan jamal, dengan kebaikan maupun keindahan, yakni sobrun jamil, wahajrun jamil, wasofhun jamil. 3 hal itu adalah sabar, hijrah, dan memaafkan. Fasbir bila syakwa, wahjur bila adha, wasfah bila itab. Maka bersabarlah tanpa mengeluh, berhijrahlah tanpa menyakiti, dan maafkanlah tanpa mencela. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.